Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas 12 IPS 4, akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang dinamika ekonomi dan sosial pada masa Orde Baru. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota-anggota kami. Yang pertama ada Aditya Salman, yang kedua ada Citra Amalia, yang ketiga ada Kaila Rahma atau saya sendiri, dan yang terakhir ada Muhammad Rafli Aziz. Pelaksanaan Revolusi Hijau pada masa Orde Baru. Gerakan Revolusi Hijau yang dijalankan di negara-negara berkembang dan Indonesia dijalankan sejak rezim Orde Baru berkuasa. Sejak awal pemerintahannya, melalui program Revolusi Hijau, Presiden Soeharto telah menekankan terkait ketersediaan bahan pangan sebagai salah satu cara untuk menciptakan stabilitas yang diperlukan dalam proses pembangunan nasional. Gerakan ini dianggap merupakan sebuah usaha yang tepat untuk meningkatkan ketersediaan pangan utama yaitu gandum dan beras. Gerakan Revolusi Hijau ini sebagaimana telah umum diketahui di Indonesia tidak mampu untuk menghantarkan Indonesia menjadi sebuah negara yang bersuasembada pangan secara tetap, tetapi hanya mampu dalam waktu 5 tahun, yakni antara tahun 1984 sampai dengan 1989. Selanjutnya ada dampak dari Revolusi Hijau pada masa Orde Baru. Dampak positifnya yakni produksi padi dan gandum meningkat sehingga pemenuhan pangan karbohidrat pun ikut meningkat. Dan yang kedua ada dampak negatif. Yang pertama, penurunan produksi protein dikarenakan pengembangan serealia atau sebagai sumber karbohidrat tidak diimbangi dengan pengembangan pangan sumber protein dan lahan peternakan diubah menjadi sawah. Yang kedua yakni penurunan keanekaragaman hayati. Selanjutnya ada penggunaan pupuk terus-menerus menyebabkan ketergantungan tanaman pada pupuk. Yang keempat, penggunaan pestisida menyebabkan munculnya hama strain baru yang resisten. Dan yang terakhir, petani yang terlibat hutang untuk membayar paket program intensif pertanian. Pembangunan infrastruktur. Di zaman Orde Baru, Presiden Soeharto gencar membangun infrastruktur. Hasil bonanza minyak pada tahun 1974 menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kita mempercepat pembangunan. Banyak negara yang pada masa itu menikmati hasil dari melonjaknya harga minyak dunia. Kita sebut saja misalnya Nigeria. Namun, hasil dari minyak tersebut tidak membuat Nigeria memacu pembangunan karena hanya dinikmati segelintir elit. Dengan jalan yang terbentang mulus, orang akan bisa memasarkan produknya. Perekonomian otomatis tumbuh di daerah yang infrastrukturnya tersedia dengan baik. Ketika perdagangan berkembang pesat, orang pasti terpacu untuk membangun industri. Tidak heran mengapa 20 tahun setelah itu Indonesia dijuluki sebagai negara industri baru. Bahkan pada tahun 1978, Indonesia membangun jalan tol Jakarta, Bogor, Ciawi, ketika Malaysia, Filipina, dan bahkan Tiongkok belum 1 kilometer pun memiliki jalan bebas hambatan. Sayangnya, setelah era Orde Baru berakhir, kita lupa membangun infrastruktur tambahan. Bahkan infrastruktur yang ada seperti irigasi dibiarkan tidak terawat. Akibatnya, kita rasakan perekonomian tidak bergerak dengan cepat lagi. Penataran P4, Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila atau bisa disingkat dengan P4 atau Eka Prasetya Pancakarsa adalah sebuah panduan tentang pengalaman Pancasila dalam kehidupan bernegara semasa Orde Baru. Panduan P4 ini dibentuk dengan ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1978 yaitu tentang Eka Prasetya Pancakarsa menjabarkan kelima asas dalam Pancasila yang menjadi 36 butir pengamalan sebagai pedoman praktis bagi pelaksanaan Pancasila. Saat ini produk hukum tidak berlaku lagi karena ketetapan MPR nomor 11 garis miring MPR garis miring 1978 telah dicabut dengan ketetapan MPR nomor 18 garis miring MPR garis miring 1998 dan termasuk dalam kelompok ketetapan MPR yang sudah bersifat final atau selesai dilaksanakan menurut ketetapan MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003.
Nazaruddin Syamsuddin pada tahun 1989 mengatakan, sosialisasi nilai-nilai Pancasila seperti melalui penataran P4 atau Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila merupakan salah satu cara terbaik untuk membuat masyarakat menyadari, mengetahui, dan menghayati ideologi negara. Demi stabilitas politik, utamanya untuk menghadapi bahaya laten komunisme, indoktrinasi Pancasila ini didahului kebijakan penerapan asas tunggal Pancasila di semua organisasi masyarakat dan parpol. Klaim seperti ini terus dihidupkan sehingga orang-orang atau kelompok yang berseberangan dengan pemerintah dianggap anti atau merongrong Pancasila. Di luar kebijakan dan konsep masa pengambang, penerapan asas tunggal, dui fungsi ABRI, hingga penataran P4, tentu saja ada beberapa istilah lainnya yang diidentikan dengan Orde Baru. Program keluarga berencana. Pada zaman Soekarno, pembatasan kelahiran adalah hal yang tabu dibicarakan. Pada era Soeharto, KB menjadi sarana pengendalian jumlah penduduk. Pada akhir tahun 1957, para dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia atau IDI berkumpul di Jalan Samratulangi, Jakarta di gedung Ikatan Dokter. Ada Dr. Raden Soeharto, dokter pribadi Soekarno di sana. Pada pertemuan tanggal 23 Desember 1957 pada pukul 19.30 itu, seperti dicatat dalam 25 tahun gerakan KB di Indonesia, terbentuklah Perkumpulan Keluarga Berencana yang kemudian berubah menjadi Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau PKBI. Dr. S. Soeharto adalah ketua pertamanya. Program keluarga berencana itu diam-diam terkait dengan pembatasan kelahiran, yaitu sesuatu yang masih tabu dan haram. Di masa ini, setelah Dr. Soeharto jadi ketua umum IDI, pendekatan soal keluarga berencana masih bersifat sosiomedis dan menerapkan asas kesukarelaan untuk menjarangkan kelahiran dan mengobati kemandulan. Semua ini masih bersifat diam-diam. Selanjutnya ada pengontrolan media. Rezim Orde Baru selalu berusaha menempatkan media sebagai bagian dari ideological state apparatus yang diharapkan dapat berperan dalam mereproduksi dan menjaga stabilitas legitimasi rezim. Ketika rezim Orde Baru pada akhirnya jatuh, kebebasan pers belum sepenuhnya terwujud. Kebebasan itu belum memiliki dasar hukum yang kuat. Kebebasan bermedia yang baru muncul tersebut baru bersifat de facto, belum de jure. Kemerdekaan bermedia belum memiliki landasan yang kuat karena masih banyak agenda reformasi waktu itu yang ingin termanifestasi dalam waktu singkat. Belum lagi ancaman disintegrasi Indonesia terlihat di depan mata. Relasi media dengan negara secara umum kemudian berubah. Negara pasca Orde Baru oleh hukum tidak dibolehkan lagi mengontrol dan mengintervensi media. Media pun relatif bebas dan independen pada masa awal setelah Orde Baru runtuh walau pada akhirnya kondisi yang bagus relasi negara dan media tersebut tidaklah berlangsung lama karena relasi media dan negara melalui regulasi tidak dibenahi tuntas. Media digunakan bukan hanya sebagai sarana pemberi informasi, tetapi lebih pada sarana pembentuk citra positif yang minim esensi. Tetapi, secara umum media tidak lagi diintervensi oleh negara ataupun pemerintah. Media bisa berposisi berseberangan dengan penguasa tanpa takut dikenai kontrol oleh penguasa. Media bebas memberikan kritik kepada penguasa tanpa khawatir menjadi sasaran tindakan dari penguasa. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.